Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Sulipan. Saya mahasiswa tingkat akhir di Politeknik Pos Indonesia, Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ini adalah saya mengerjakan tugas dari e-bisnis logistik, di mana itu tugas dari Pak Roli, dan saya sendiri ada di jurusan logistik bisnis. Saya akan menjelaskan tugas LPSE, di mana itu adalah lembaga pengadaan secara elektronik. Baik, eh, kita masuk ke linknya ya. Nah, ini adalah linknya lpsebandung.co.id. Sebenarnya sih ada juga di mana LPSE untuk Provinsi Jawa Barat. Sini. Tapi di sini saya diberi tugas untuk bagaimana masuk ke kita sebagai mendaftar sebagai penyedia barang atau jasa itu di Kota Bandung. Jadi untuk Provinsi Jawa Baratnya kita close. Oke, kita udah masuk. Di sini ada home tentang kami. Bisa dilihat layanan pengadaan secara elektronik LPSE, adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementerian lembaga itu. Jadi bisa dibaca sendiri. Lalu ada sisi tanya jawabnya. Selanjutnya ada regulasi, sitemap, dan ada ontak kami. Jadi apabila ada yang bingung atau susahan dalam untuk menjadi bagaimana cara mendaftarnya, bisa menghubungi di sini. Kita balik lagi ke home. Nah, di sini ada login dan penyedia, cara lelang non-network, cari paket lelang, cari pemenang lelang. Di sini ada tulisan menyelenggarakan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik perusahaan atau penyedia Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendaftar. Di sini kita masukkan email. Nah, tetapi di sini saya sudah memasukkan email. Nah, tapi tidak ada balasan dari LPSE itu sendiri. Ya, bisa dilihat. Baik, kalau tidak kita coba lagi. Nah, kami telah mengirimkan informasi ke email Anda. Silakan buka dan ikuti petunjuk. Terima kasih. Tetapi LPSE itu sendiri tidak mengirim petunjuk untuk kita dapat mendaftar. Oke, tidak masalah. Saya sudah menyimpan bagaimana apa saja poin-poin untuk mendaftar. Jadi ini kita tadi udah masuk dan sudah mendaftar sebagai penyedia barang jasa.
lalu sama keluarnya ini masuk email. Nah, yang tadi itu seharusnya kita dikirim di email seperti ini, tetapi LPSE tidak mengirimnya. Ini harus diisi ya, user ID, passwordnya diulang ya. Inilah harus lengkap diisinya. PWP, surat izin usaha. Selanjutnya, nah, jadi LPSE itu sendiri sebenarnya memang namanya layanan pengadaan secara elektronik, tetapi cara mendaftar pertama kita melalui online, dan yang kedua kita harus mendatangi gitu, jadi offline. Jadi ini yang dokumen persyaratan verifikasi yang harus dibawa. Nah, berarti kan kita harus datang ke kantor LPSE itu sendiri, print out surat kuasa bagi pembawa dokumen selainnya, KTP, PWP. Ya sebenarnya sih cukup ribet ya. Ya tapi mau gimana, kita membutuhkan, mau nggak mau harus dilengkapi. Sebenarnya LPSI ini gimana ya, pelelangan, bisa dibilang pelelangan seperti itu. Nah, ini ada adendum dokumen pengadaan buku BA gagal lelang. Di sini ada pengumuman lelang seluruh Indonesia, sistem informasi rencana umum pengadaan, katalog. Nah, apabila kita tadi sudah mendaftar, nah di sini kita bisa masuk, baru scan password dan login. Tapi coba kita ke login sebagai non penyedia. Ya, tidak bisa. Ya, jadi menurut kesimpulan saya sih, LPSE itu cukup menguntungkan. Jadi keuntungan bagi rekannya mendorong persaingan sehat di antara vendor. Nah, jadi di sini nih kita bisa lihat cari paket lelang. Nah, di sini kerja konstruksi, jasa lainnya pengen kita bisa langsung melihat tanpa pusing-pusing mencari gimana ya, mencari sana sini vendornya. Nah, di sini sudah ada vendornya, kita tinggal menghubunginya. Sudah termasuk keuntungannya juga efisien ya, efektif tentu saja. Terus jaminan kerahasiaan dokumennya untuk panitianya memperkecil peluang untuk KKN. Jadi tatap muka dengan rekanan hanya pada saat pendatangan kontrak. Nah, jadi setelah kita yang tadi sudah menyetujui, kita akan baru menemui vendor itu. Yang kedua, meminimalisir tekanan atas profesionalitas panitia lelang. Ketiga, kemudahan proses administrasi. Yang keempat, keakuratan dalam proses evaluasi dan monitoring.
Secara umum sih meningkatkan transparansi, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang ketiga meningkatkan kualitas dalam kompetisi, yang keempat meningkatkan fungsi monitoring dan kontrol bagi panitia. Menurut saya sih seperti itu. Keuntungan-keuntungan bagi kita untuk menjadi penyedia barang atau jasanya LPSC Kota Bandung. Selanjutnya ini kita tidak bisa masuk ya, tapi kan tadi sudah kita kirim email dan lalu udah pada tahu juga kalau misalnya yang harus diisi itu yang ini harus diisi agar kita bisa menjadi penyedia barang atau jasanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangan, namanya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.